Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuin MAG selaku Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah binti Mauuna MPDI selaku Dekan FTIK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Dr. Hajah Lulu Atiz Zahroh SAG MPD selaku Ketua Jurusan FTIK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Ibu Tuti Sri Wahyuni, MPD selaku Koordinator Kimia UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dan yang terhormat Ibu dosen jurusan Tadris Kimia UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, dan tak ketinggalan pula panitia dan teman-teman mahasiswa Tadris Kimia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara oksidasi 2 dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini, izinkan saya membacakan susunan acara oksidasi pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan acara yang keempat, doa. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, pemaparan materi. Dilanjutkan dengan acara yang keenam, yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara oksidasi 2 ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Dina Alfira. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Tajwid Kimia kepada Saudari Ainun Amalia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor UIN Said Rahmatullah Tulungagung. Yang saya hormati Profesor Dr. Haja Binti Maunah MPDI selaku Dekan FTIK. Yang saya hormati Dr. Hajah Lulu Atiratul Zahra SAG MPD selaku Ketua Jurusan Ilmu Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati Ibu Tuti Sri Wahyuni, MPD selaku Koordinator Program Studi Tadris Kimia. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen Program Studi Tadris Kimia UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan tak ketinggalan juga teman-teman peserta oksidasi 2 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa, berkat rahmat dan keridhoannya kita diberi kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan agenda pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan oksidasi, obrolan kimia beredukasi bersama-sama. Oksidasi ini yang kedua merupakan agenda acara dari Himpunan Program Studi Tadris Kimia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan juga sebagai diskusi ilmiah atau obrolan pembahasan isu kimia terkini. Pada hari ini, alhamdulillah, kita melaksanakan oksidasi yang kedua dengan tema pembahasan sintesis komposit zeolit magnetit sebagai adsorben. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara oksidasi yang kedua ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator Kimia kepada Ibu Tuti Sri Wahyuni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAG, Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Ibu Kajur dan Bapak Sekjur.
Ilmu Keguruan FTIK UIN 1 Tulungagung. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen Prodi Tadris Kimia, dan yang terhormat kepada pemateri Bu Anis Khalifatur Rasyidah. Terima kasih Bu telah bergabung dan berkenan menjadi pemateri hari ini. Serta yang saya sayangi dan saya banggakan segenap mahasiswa-mahasiswi Prodi Tadris Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan oksidasi yang kedua, obrolan kimia beredukasi, yang akan disampaikan oleh Ibu pemateri, Ibu dosen Tadris Kimia yang baru ya ini. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang belum pernah diajar oleh beliau, ini kesempatan bagus untuk mengenal ya. Ibu Anis Khalifatur Rasyidah SSI MSc yang hari ini akan menyampaikan materi tentang sintesis komposit zeolit magnetit sebagai adsorben. Ini materi kimia murni ya lebih tepatnya. Ini sangat penting pula kita mengetahui dan mempelajari materi tentang ilmu kimia itu sendiri, selain di bidang pedagogiknya, kita juga perlu perkuat di kekimiaannya. Nah, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan oksidasi ini. Mari kita ikuti dengan baik, dengan seksama. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yakin teman-teman di antara mahasiswa sudah banyak yang sudah mudik ya di rumah masing-masing, ataupun sebagian ada yang belum mudik. Ibu berpesan bagi teman-teman yang akan mudik, hati-hati di jalan, utamakan selamat, salam untuk keluarga di rumah, dan Ibu tetap memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya meskipun di perkuliahan hari-hari aktif akhir-akhir menjelang hari raya, tetapi teman-teman masih semangat untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung suasana akademik seperti kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti kegiatan oksidasi 2. Terima kasih kepada Bu Anis. Ya, terima kasih Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Farul Rizki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Abdul kepada Saudara Muhammad Abdul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ma wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-'azim wa sultanik. Allahumma shalli tanjina bi jamil ahwal al-afat wa taqina bi hajat wa taqina bi jami sayyat wa tarafuna bi 'indaka ala rabbil darajat wa tawalla as-sawab ya jamil khairat wal hayat wal batamat. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzakirna ma nasina ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi agenda kita, yakni opening ceremony pada acara oksidasi sintesis komposit diolit magnetit sebagai adsorbent. Sekarang saatnya saya menutup opening ceremony pada hari ini, dan saya sebagai master of ceremony memohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni oksidasi yang bertemakan sintesis komposit diolit magnetit sebagai adsorbent. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh Saudara Muhammad Rifki Zidan. Kepada Saudara Muhammad Rifki Zidan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, yang kami hormati Profesor Dr. Hajah Binti Maunah MPDI selaku Dekan FTK, yang kami hormati Dr. Hajah Lulu Athiroto Zahro selaku Ketua Jurusan Ilmu Keguruan, yang kami hormati Ibu Tuti Sri Wahyuni MPD selaku Korprodi Program Studi Tadris Kimia, dan seluruh dosen Program Studi Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung. Yang saya hormati pula Ibu Anis Khalifatur Rasyidah SI MSc selaku pemateri oksidasi pada siang yang cerah ini. Yang kami hormati pula Saudari Ainun Amalia selaku Ketua Umum HMPS Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya sudah siap ya untuk membahas sintesis komposit zeolit magnetik sebagai adsorbent. Ini merupakan materi yang sangat menarik. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Rifki Zidan sebagai moderator hari ini yang akan memandu Anda semua jalannya diskusi pada hari ini. Dan kita akan membahas materi kali ini dari seorang pemateri yang sangat luar biasa. Beliaunya juga merupakan dosen Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung, yakni Ibu Anis Khalifatur Rasyidah. Nama lengkap beliau Ibu Anis Khalifatur Rasyidah SSI MSc. Alamat beliau di Jalan Serayu Gang 11 nomor 6 Bendo Kepanjen Kidul Kabupaten Blitar. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau dimulai dari sekolah dasar SD di SD Negeri Bendo 02 Kota Blitar, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Blitar, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Blitar, dan kemudian ini melanjutkan ke perguruan tinggi S1, yakni di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 sampai 2014. Kemudian masih melanjutkan S2 di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 sampai 2017.
Kemudian beliau juga memiliki pengalaman organisasi, penelitian dan publikasi ilmiah, dan pelatihan dan seminar. Wah, ini sangat banyak dari prestasi-prestasi dari pemateri yang sangat hebat pada siang yang cerah ini. Di Ramadan yang berkah ini, menuntut ilmu merupakan salah satu kebaikan, dan semoga acara oksidasi ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Terkait materi kimia hari ini, dalam beberapa tahun terakhir yang saya baca dari berita, telah menarik perhatian besar mensintesis zeoloid yang dimodifikasi sebagai bahan adsorben dan ditingkatkan fungsi dan ketahanannya. Dan ternyata sudah ada tambang zeolit di Indonesia yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk zeolit sendiri adalah material yang berstruktur hidrat aluminium silikat yang memiliki kemampuan sebagai bahan penyerap. Apakah seperti itu ya, Bu? Iya, Mas, betul. Saya cuma membaca sedikit. Kali ini terkait zeolit bisa dijelaskan ya, Bu, terkait lebih jelasnya itu manfaat sebagai adsorben itu bagaimana prosesnya, bisa dijelaskan ya, Bu. Kepada Bu Adis, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Zidan. Suara saya bisa kedengaran ya? Ya. Di sini Ya, bisa, sedang Bu. hujan deras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Sri Wahyuni selaku Koor Prodi Tadris Kimia dan juga Bapak Ibu dosen Tadris Kimia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi, serta teman-teman dari HMPS Tadris Kimia yang sudah menyiapkan acara pada sore hari ini. Baik, saya langsung saja ya, izin share screen. Bisa izin share screen, Mas? Yang punya saya saja. Maksudnya saya yang share screen gitu bisa? Minta tolong Bu Anis dijadikan co-host ya. Sudah kelihatan ya? Oke, baik, saya mulai. Jadi sintesis komposit zeolit magnetit ini adalah penelitian yang dulu saya lakukan bersama dengan teman-teman. Kami satu tim, kami berlima melakukan penelitian ini. Mensintesis komposit zeolit magnetit, kemudian digunakan sebagai adsorben untuk mengadsorb logam-logam berat. Sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman, sudah familiar dengan istilah zeolit atau baru mendengar kali ini? Sudah pernah dengar istilah magnetit? Belum. Belum, baru sekarang ya. Oke, jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa hal tentang zeolit, kemudian magnetit, lalu sintesis komposit zeolit magnetit, dan juga aplikasinya sebagai adsorben. Jadi tujuan dari penelitian yang saya dan teman-teman lakukan ini, yang pertama untuk mensintesis komposit zeolit magnetit. Yang kedua digunakan sebagai adsorben ya untuk mengadsorb beberapa logam berat. Jadi di sini ada istilah komposit. Sebentar, ada istilah komposit. Nah, komposit itu apa? Komposit itu adalah gabungan material
dari 2 atau lebih material yang tujuannya adalah untuk memperoleh sifat yang lebih baik. Jadi kan di sini zeolit ini fungsinya sebagai adsorben. Kalau zeolit nanti digabungkan dengan magnetit, itu diharapkan kemampuan adsorbennya atau kemampuan absorpsinya itu lebih baik, lebih meningkat lagi. Kemudian yang ketiga adalah untuk memudahkan uji recovery atau pemisahan adsorben dari larutannya. Jadi supaya mudah untuk dipisahkan dari larutannya ketika diaplikasikan sebagai adsorben. Oke, saya langsung masuk ke zeolit. Jadi zeolit itu ada 2 ya. Ada zeolit sintesis dan juga ada zeolit alam. Kalau zeolit sintesis itu adalah zeolit yang diperoleh dari hasil sintesis di laboratorium. Sedangkan kalau zeolit alam itu adalah zeolit yang diperoleh dari alam, dari tambang ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tambang zeolit. Nah, di Indonesia ada beberapa tambang zeolit yang paling banyak depositnya itu di daerah Bayah, Banten. Selain itu di Lampung juga ada. Kalau di Pulau Jawa itu ada di Sukabumi, Tasikmalaya, di Gunung Kidul juga ada, di Klaten, di Malang. Kalau di luar Jawa juga ada, beberapa daerah di luar Jawa itu juga ada tambang zeolit. Nah, zeolit itu bentuknya seperti ini ya, dia batuan, warnanya itu kehijau-hijauan, jadi abu-abu kehijau-hijauan. Ini kalau bentuk batuannya. Kalau ini bentuk powdernya ya, jadi sudah ditumbuk, sudah dihaluskan. Jadi supaya luas permukaannya itu semakin tinggi karena tujuannya digunakan sebagai adsorben. Oke, kalau ini adalah gambar dari struktur zeolit ya, bentuknya seperti ini. Sebentar. Nah ini gambar yang lebih jelasnya. Jadi zeolit itu adalah kristal yang terdiri dari tetrahedral AlO4 dan juga SiO4 yang saling berikatan membentuk 3 dimensi. Jadi nanti di dalamnya ada pori-porinya. Nah, di dalam pori-pori itu bisa digunakan untuk menyerap logam-logam. Jadi ini bentuk tetrahedralnya ya. Ini adalah gambaran dari tetrahedral SiO4 dan AlO4. Bentuknya seperti ini. Yang bagian tengah ini adalah atom Si. Jadi atom Si dan atom Al di sini dia sebagai logam pusatnya. Kemudian dia akan mengikat 4 atom oksigen di pojok-pojoknya ya, di ujung-ujungnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, tetrahedral SiO4 dan Al4 ini dia akan berikatan membentuk rantai yang panjang sehingga nanti strukturnya membentuk 3 dimensi. Nanti gambarannya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk 3 dimensinya. Seperti ini ya, yang bagian tengah ini adalah pori-porinya. Di dalam pori-pori zeolit alam ini terkandung logam-logam ya, umumnya logam dari kation golongan alkali ataupun alkali tanah. Biasanya juga air. Tapi ikatan dari logam-logam di sini itu ikatannya lemah sehingga dia mudah untuk dipertukarkan. Nah, ini gambarannya juga yang ini adalah pori-porinya ya. Yang ini adalah pori-porinya. Nah, di sini logam natrium, logam kalium, kalsium itu biasanya diserap di pori-porinya ini. Oke, kemudian nah jenis zeolit itu ada banyak ya. Jadi zeolit itu terdiri atas mineral-mineral penyusun yang beragam. Ada analsim, ada kabasit, ada klinoptilolit, ada mordenit. Nah, di Indonesia sendiri, zeolit alam itu mayoritas terdiri atas mineral jenis klinoptilolit atau mordenit. Umumnya ini. Kemudian karakteristik dari zeolit. Yang pertama, dia memiliki sifat hidrasi, yang artinya dia mampu melepaskan molekul-molekul air H2O yang terkandung dalam pori-porinya. Dengan cara apa? Dengan cara proses pemanasan ya, atau kalsinasi. Lalu yang kedua, dia merupakan agen penyerap yang selektif atau dia sebagai adsorben. Karena kan zeolit itu dia memiliki pori-pori ya.
Dan juga zeolit ini dia memiliki muatan negatif, sehingga muatan negatif itu harus dinetralkan oleh kation. Nah, di sini adalah fungsi zeolit sebagai adsorben. Contohnya ini ya, ini adalah larutan yang mengandung fenol. Ketika larutan ini dilewatkan ke dalam zeolit, maka nanti fenolnya akan terikat pada pori-porinya. Sedangkan airnya dia akan bebas dari fenol. Nah, ini adalah contoh zeolit sebagai adsorben. Lalu yang ketiga, zeolit sebagai penukar ion. Jadi zeolit ini dia memiliki pori yang sifatnya selektif ya. Contohnya di sini, ini ada larutan yang mengandung kalsium. Ketika dia dilewatkan ke dalam pori-pori zeolit, yang di dalamnya juga sudah terkandung logam natrium ya di sini, maka kalsium tadi dia akan dipertukarkan. Jadi kation Na-nya itu akan digantikan oleh kalsium. Nah, ini adalah contoh sifat zeolit yang memiliki kemampuan untuk menukarkan ion. Lalu yang keempat, zeolit itu bisa berfungsi sebagai katalisator, jadi digunakan untuk mempercepat reaksi kimia. Contohnya di sini reaksi untuk cracking ya, ini untuk memutus atau menyederhanakan, mengecilkan rantai dari minyak bumi jenis solar yang rantai C-nya panjang, C15 sampai 18. Ketika dia direaksikan dengan bantuan katalis zeolit, maka nanti akan dihasilkan senyawa yang atom C-nya itu lebih kecil, yaitu C6 sampai C10. Oke, jadi zeolit yang saya gunakan pada penelitian ini adalah zeolit alam ya. Kenapa zeolit alam? Karena harganya murah dan mudah untuk diperoleh. Kalau zeolit sintesis nanti harus proses sintesis dulu di laboratorium dan butuh dana juga untuk membeli bahan-bahan kimianya. Kalau teman-teman searching di marketplace itu banyak yang menjual zeolit alam dan harganya murah. 1 kilogram itu cuma 1.000, 1.500. Kalau di masyarakat biasanya zeolit alam digunakan sebagai pasir kucing ya. Jadi untuk menyerap kotoran-kotoran kucing. Bisa juga digunakan untuk membenahi tanah, itu kalau untuk bidang pertanian. Oke, saya lanjutkan. Tadi yang zeolit sudah ya, sekarang magnetit. Jadi magnetit itu golongan dari oksida besi. Nah, oksida besi sendiri itu adalah suatu kelompok mineral yang terdiri atas unsur Fe bersama dengan oksigen. Nah, jenis dari oksida besi itu ada banyak ya, ada biotit, ada bernalit, ada hematit, magnetit, maghemit. Nah, yang saya gunakan di sini adalah yang jenis magnetit. Kenapa yang digunakan magnetit? Karena dia memiliki sifat kemagnetan yang tinggi. Kemudian juga memiliki daya absorpsi yang bagus, lalu juga mudah untuk disintesis. Nah, ini adalah gambaran struktur dari magnetit ya, atau Fe2O3. Yang berwarna merah ini adalah atom Fe-nya, lalu yang hijau ini di pojokan ini adalah atom oksigennya. Nah, magnetit ini dia selain mudah untuk disintesis juga tidak toksik, jadi tidak berbahaya untuk lingkungan. Kemudian saya masuk ke tahapan sintesisnya ya. Yang pertama itu aktivasi zeolit alam. Jadi kekurangan dari zeolit alam ya, selain tadi kelebihannya murah, mudah diperoleh, kekurangannya itu zeolit alam banyak pengotornya. Karena kan dia dari alam ya, jadi bercampur dengan mineral-mineral lain sehingga banyak pengotornya. Jadi perlu untuk diaktifasi, untuk dibersihkan pori-porinya dari logam-logam yang lain. Nah, untuk membersihkan itu dengan perlakuan asam. Nah, setelah nanti zeolit itu diaktifasi, kemudian nanti digunakan untuk sintesis. Setelah itu digunakan untuk aplikasinya sebagai adsorben untuk mengabsorb logam-logam berat. Nah, setelah itu baru kita uji recovery, jadi kita pisahkan dari larutannya.
Oke, nah ini adalah prosedur aktivasi zeolit alam. Yang pertama, zeolit alam ini ditambahkan dengan asam ya, karena ini menggunakan perlakuan asam, ditambahkan dengan HCl. Setelah itu direflux selama 30 menit pada suhu yang tidak terlalu tinggi, hanya 90 derajat Celcius saja. Setelah itu disaring, lalu dicuci sampai pH-nya netral. Nah, kenapa harus pH-nya netral? Karena tadi kan zeolit di sini ditambahkan dengan HCl. Kalau ditambahkan dengan HCl, otomatis dia sifatnya basa. Kalau zeolit itu sifatnya basa, itu bisa berpengaruh kepada kemampuannya sebagai adsorben, sehingga harus kita netralkan dulu. Kita cuci sampai pH-nya netral. Kemudian dikeringkan dengan oven, lalu dianalisis dengan menggunakan XRD dan FTIR. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kandungan mineral yang ada di dalam zeolit. Oke. Nah, ini adalah hasil analisisnya ya menggunakan XRD. Diketahui di sini bahwa jenis mineral yang menyusun zeolit alam itu mayoritas di sini adalah jenis klinoptilolit ya, dan juga mordenit. Ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, bahwa zeolit alam di Indonesia itu mayoritas terdiri atas jenis klinoptilolit dan mordenit. Oke, kemudian kita masuk ke proses sintesisnya. Nah, untuk sintesis ini itu kami menggunakan metode kopresipitasi ya. Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan selain kopresipitasi. Yang terbaru itu ada metode Sol-Gel dan juga ada sonokimia, itu malah lebih efektif. Oke. Jadi untuk sintesis ini yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah bahan-bahan kimia ya. Jadi di sini nanti zeolit hasil aktivasi tadi itu kita campurkan dengan Fe2 dan Fe3. Kemudian kita tambahkan dengan senyawa basa ya. Di sini saya menggunakan NH4OH. Nah, NH4OH ini tujuannya sebagai agen pengendap. Setelah itu nanti dicampurkan ya, diaduk dengan magnetic stirrer pada pH 11, suhu 85 derajat Celcius. Kemudian pada sintesis ini itu dilakukan variasi durasi pengadukan yang tujuannya untuk mengetahui durasi pengadukan mana yang menghasilkan kristal zeolit yang terbaik. Jadi variasinya ada 1 menit, 20 menit, 40, 60, dan 80 menit. Nah, setelah itu nanti hasilnya disaring, dicuci sampai pH-nya netral, dikeringkan, kemudian dianalisis dengan XRD dan FTIR untuk mengecek apakah sintesis zeolit magnetit itu berhasil atau belum. Jadi harus diuji, harus dianalisis. Nah, ini saya sebentar ya. Oke. Ini untuk mengkliknya bagaimana ya, kok saya yang oh oh iya, saya yang salah berarti. Ini adalah video proses sintesis dari zeolit. Jadi ini zeolitnya harus ditumbuk terlebih dahulu ya, supaya nanti luas permukaannya semakin besar. Nah, zeolit itu warnanya seperti ini ya, dia kehijauan, abu-abu kehijauan.
Nah, setelah itu nanti zeolitnya akan dipanaskan. Jadi tujuannya untuk menghilangkan pengotor-pengotornya. Saya tampilkan video ini supaya teman-teman ada gambaran seperti apa sih proses sintesis di laboratorium itu. Kemudian disaring, lalu dipanaskan lagi. Jadi untuk ini berkali-kali ya untuk menghilangkan pengotornya. Oke, saya langsung saja ya. Jadi kurang lebih tadi gambarannya seperti itu untuk proses sintesisnya. Nah, hasil sintesisnya itu seperti ini. Jadi komposit zeolit magnetit itu warnanya ke coklat agak gelap ya, agak kehitam-hitaman seperti ini. Jadi reaksinya adalah ini zeolit tadi dicampurkan dengan Fe2+ dan Fe3+ dengan tambahan basa sebagai agen pengendapnya. Kemudian nanti produknya adalah zeolit magnetit atau zeolit Fe3O4. Kemudian ini adalah hasil analisis menggunakan XRD ya. Jadi untuk membuktikan apakah hasil sintesisnya tadi sudah berhasil atau belum itu kita analisis. Ini ada 3 difaktogram, ada zeolit reaktivasi yang paling atas, kemudian zeolit alam dan komposit zeolit magnetit. Nah, yang puncak-puncak ini adalah mineralnya ya, ada mordenit, klinoptilolit, kuarsa, dan magnetit. Kalau pada zeolit alam dan zeolit reaktivasi itu kurang lebih sama ya kandungan mineralnya, yaitu mordenit dan klinoptilolit, dan ada pengotornya kuarsa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kristalinitasnya ya. Pada zeolit reaktivasi di sini terlihat bahwa puncaknya ini lebih tinggi, yang artinya dia kristalinitasnya lebih bagus daripada zeolit alam yang belum teraktivasi. Kemudian untuk komposit zeolit magnetit di sini terdapat magnetit ya, ada puncak-puncak magnetit di sini, yang artinya sintesis ini sudah berhasil. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ini adalah spektra FTIR. Nah, spektra FTIR ini untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung dalam suatu senyawa. Di sini ada spektra miliknya zeolit reaktivasi, zeolit alam, dan juga komposit zeolit magnetit. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada komposit zeolit magnetit ini sudah muncul serapan pada bilangan gelombang 560 sampai 570 yang itu merupakan serapan khas dari FeO yang berasal dari magnetit. Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa sintesis ini juga sudah berhasil. Hasilnya sesuai dengan hasil XRD yang tadi ya. Oke, nah kalau ini adalah hasil analisis dengan FTIR juga untuk yang variasi durasi pengadukan tadi ya. Tadi kan ada beberapa variasi durasi pengadukan. Ada 1 menit, lalu 20, 40, 60, dan 80 menit. Nah, dari hasil spektra FTIR ini terlihat bahwa yang kristalitasnya paling tinggi itu ada pada durasi pengadukan 1 menit. Yang B ini ya, jadi dia yang terbaik ya, yang durasi pengadukan yang paling bagus itu di 1 menit. Karena kalau semakin lama durasi pengadukan, nanti Fe2 itu akan mudah teroksidasi menjadi Fe3. Nah, ini hasil difaktogram. Hasilnya juga sama ya, yang hasilnya variasi durasi pengadukan yang optimal itu ada pada durasi pengadukan 1 menit. Yang ini, yang B. Ini dilihat dari puncaknya yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, sehingga kristalinitasnya paling tinggi. Hasilnya sudah sesuai ya dengan yang tadi. Oke, kemudian ini untuk proses aplikasinya sebagai adsorben untuk mengadsorb Pb2. Jadi nanti ke dalam larutan yang sudah mengandung Pb, nanti dimasukkan zeolit magnetit.
Setelah itu diaduk sampai 3 jam, kemudian nanti hasilnya dianalisis dengan AAS. Dan hasilnya itu adalah ini. Hasilnya di sini diketahui bahwa ternyata komposit zeolit magnetit ini memiliki daya absorpsi yang lebih tinggi dibandingkan zeolit teraktivasi. Berarti tujuan dari penelitian ini sudah berhasil ya untuk meningkatkan kemampuan absorpsi. Jadi harus dimodifikasi, zeolit alamnya dimodifikasi dengan menggunakan magnetit. Oke, kemudian ini adalah uji recovery-nya. Jadi adsorben tadi yang sudah dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung Pb itu supaya mudah dipisahkan itu digunakan medan magnet eksternal. Jadi ditarik dengan medan magnet eksternal supaya dia mudah dipisahkan. Gambarannya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah medan magnet eksternalnya ya. Magnet batang itu loh. Digunakan untuk menarik adsorbennya. Ini adsorbennya. Ini adalah zeolit magnetit. Nah, yang hitam ini zeolit magnetit, dia bisa ditarik oleh medan magnet eksternal. Kalau dibandingkan dengan zeolit teraktivasi itu butuh waktu yang lama untuk bisa dipisahkan ya. Sedangkan zeolit magnetit itu hanya dalam waktu 2 menit itu sudah bisa dipisahkan. Jadi kelebihan dari zeolit magnetit itu mudah dipisahkan, lebih cepat dipisahkan. Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Jadi untuk sintesis komposit zeolit magnetit itu menghasilkan kristalitas yang paling tinggi pada durasi pengadukan selama 1 menit. Kemudian kemampuan absorpsi zeolit magnetit itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan zeolit yang teraktivasi. Lalu untuk uji recovery juga begitu, untuk komposit zeolit magnetit itu lebih mudah untuk di recovery, atau lebih mudah dipisahkan, lebih cepat dibandingkan dengan zeolit teraktivasi. Oke, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ada yang masih bingung? Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oke. Bu, izinnya. Ya. Apakah zeolit yang teraktivasi dengan zeolit magnetit itu ada perbedaannya, Bu? Oh ya, ada Mbak. Jadi zeolit apa tadi Mbak? Zeolit alam dengan zeolit teraktivasi ya? Zeolit teraktivasi dengan zeolit magnetit. Oh ya. Jadi zeolit teraktivasi itu adalah zeolit alam yang sudah diaktifasi. Kalau zeolit magnetit itu adalah zeolit alam yang sudah ke dalam poringnya itu sudah diembankan magnetit. Karena sudah diembankan magnetit, otomatis dia memiliki sifat kemagnetan, sehingga dia memiliki kemampuan absorpsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan zeolit teraktivasi saja. Perbedaannya itu, Mbak. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah saya kembalikan ke Mas Zidan. Oh, iya Bu, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi terkait zeolit yang sangat bermanfaat di siang yang cerah ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ini masih ada waktu. Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Mbak Khairunisa. Kan untuk pembahasan zeolit ini, apakah ada pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari gitu, Bu? Soalnya dari pembahasan tadi, saya cukup bingung tentang zeolit ini, Bu. Mungkin kalau misal ada pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari, saya mudah mengerti begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Khairunisa. Jadi zeolit alam ini kalau di kehidupan sehari-hari pemanfaatannya ada banyak ya. Kalau di bidang pertanian itu biasanya digunakan untuk membenahi tanah. Kalau di peternakan itu biasanya digunakan untuk mengabsorpsi kotoran-kotoran hewan.
Kalau di bidang industri itu biasanya digunakan sebagai adsorben untuk mengadsorb logam-logam berat yang ada di limbah industri itu loh Mbak. Limbah industri kan banyak mengandung logam-logam berat ya. Nah itu untuk menghilangkan itu salah satunya bisa dengan cara diadsorpsi menggunakan zeolit. Bagaimana Mbak? Nggih, Bu. Tapi ini Bu, apakah ada dampak negatifnya begitu Bu? Selain positifnya, apakah dalam pemanfaatan itu zeolit itu ada dampak negatifnya begitu Bu? Kalau zeolit alam yang setelah digunakan sebagai adsorben itu bisa dicuci kembali, jadi bisa digunakan lagi ya. Zeolit yang alam ya, itu bisa dicuci, bisa digunakan kembali. Kalau kekurangannya mungkin dia sepertinya kok belum ada ya Mbak yang saya ini. Lebih banyak pemanfaatannya selama ini yang saya baca. Bagaimana Mbak Koirunisa? Nggih Bu, baik terima kasih Bu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu. Izin bertanya kepada Bu Anis. Baik, perkenalkan nama saya Mika Malesa Fitri. Jadi saya ingin bertanya, sebelumnya saya pernah membaca jurnal mengenai pemurnian alkohol dengan penambahan zeolit sintesis 3 angstrom. Nah, pertanyaan saya, apakah itu berbeda dengan zeolit magnetik yang dibahas hari ini? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Mika Amalia. Tadi zeolit apa Mbak? Zeolit sintesis. Ya, 3 angstrom. Oh iya, jadi zeolit itu memang modifikasinya ada banyak ya Mbak. Ada yang dimodifikasi dengan menggunakan magnetit seperti yang saya dan teman-teman lakukan. Ada juga yang dimodifikasi dengan yang lain, misalkan dengan kitosan atau dengan TiO, itu yang digunakan untuk sebagai katalis ya. Jadi ada banyak jenisnya. Jadi tadi yang Mbak sebutkan tadi berbeda dengan yang ini, berbeda dengan zeolit magnetit. Kalau ini digunakan untuk adsorben. Kalau tadi yang Mbak... Apakah zeolit magnetik ini juga bisa digunakan untuk pemurnian alkohol? Pemurnian alkohol bisa Mbak. Bisa diadsorb ke dalam pori-porinya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang bertanya lagi? Kayaknya sudah sepi ya, sudah paham semua ya berarti? Ataukah belum paham? Sudah gak ada yang bertanya lagi? Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Bu, ini ternyata sudah tidak ada yang bertanya lagi. Bisa ditutup ya kegiatan diskusi pada sore hari ini. Struktur kristal zeolit ini merupakan sebuah kerangka tetahedron yang berantai dalam bentuk 3 dimensi. Pada kristal zeolit ini memiliki kedudukan atom Si dan Al sebagai atom pusat dan atom O sebagai atom pada sisa-sisanya.
yang berada di tepinya. Zeoloid ini bisa dimanfaatkan sebagai adsorben karena memiliki beberapa pori. Terus kemudian menurut cara pemerolehannya, zeolit terbagi menjadi dua macam, yakni zeolit alam dan zeolit yang disintesis. Kemudian untuk meningkatkan suatu pemanfaatan dan fungsi dari zeoloid, terus ketahanan dari zeoloid sendiri dilakukan dengan salah satu sintesis. Salah satunya adalah sintesis dengan magnetit, yakni senyawa Fe3O4. Fe3O4 ini merupakan senyawa oksida besi. Oksida besi ini memiliki stabilitas tinggi, kemudian memiliki warna menarik, luas permukaan yang tertinggi, sehingga efektif sebagai adsorben. Salah satu proses dari sintesis zeoloid ini yang pertama adalah dilakukan aktivasi. Kemudian kenapa kok dilakukan aktivasi? Karena aktivasi ini dilakukan dengan asam untuk memisahkan mineral-mineral dari zeoloid yang terkandung dalam zeoloid alam. Kemudian dilakukan sintesis zeoloid dengan penambahan Fe3O4 dan dihasilkan sebuah Zeolit, bukan zeoloid. magnetit yang Zeolit. ya mohon maaf. Sehingga dihasilkan zeolit magnetit yang sangat bermanfaat sebagai adsorben ini. Zeolit magnetit ini berbeda dengan zeolit teraktivasi biasa. Zeolit magnetit ini mempunyai sifat kemagnetan dan zeolit biasa ini hanya sebagai adsorben biasa. Kemudian juga salah satu pemanfaatan zeolit ini adalah sebagai pasir kucing, kemudian juga ada pengabsorpsi logam berat pada kegiatan industri. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir pada acara sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua. Dan salah satu bagi semua hadirin semua ada yang mau mengembangkan dan ada yang memanfaatkan terkait zeolit pada yang kita bahas pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya mohon maaf dan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kami mohon untuk semuanya on cam untuk dokumentasi dan jangan lupa untuk mengisi absensi oksidasi. Terima kasih. Ayo bagian yang dokumentasi, silakan diberi aba-aba.
Baik, terima kasih semuanya, Bu Anis, Bapak Ibu dosen yang lain, moderator dan semua panitia maupun mahasiswa. Bisa kita akhiri ya kayaknya ini dan bersiap-siap untuk pulang ataupun mencari menyiapkan buka puasanya. Oke, ya. Saya izin dulu. Terima kasih Bu. Oke.